Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Belajar Coding. Ini adalah video pertama di channel Belajar Coding dan saya akan mulai membahas seri tentang HTML. Di episode pertama ini, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu HTML dan nanti kita akan sama-sama belajar membuat aplikasi pertama kita, yaitu aplikasi Hello World. Nah, apa itu HTML teman-teman? HTML kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language atau bahasa yang membangun sebuah website. Website apapun yang kita buka, teman-teman, itu dibangun oleh HTML. Saya akan kasih lihat teman-teman contohnya. Di sini saya membuka website Wikipedia yang membahas tentang Indonesia. Kalau saya klik kanan di sini saya menggunakan Chrome browser. Kalau teman-teman menggunakan browser yang lain seperti Firefox, Edge, Opera atau yang lainnya, teman-teman juga akan menemukan option ini, View Page Source. Teman-teman bisa klik dan kita akan melihat kode di belakang website ini. Dan kita akan menemukan HTML di sini, kode HTML. Jadi kode HTML ini akan diproses atau diterjemahkan oleh browser kita dan ditampilkan halaman web yang kita lihat sekarang ini. HTML ini bukan termasuk programming language ya teman-teman. Di HTML kita tidak bisa membuat variabel, kita juga tidak bisa membuat function, dan tidak ada conditional statement seperti if else, seperti yang ada di programming language yang lainnya. Sehingga HTML bukan termasuk programming language. HTML ini juga merupakan teknologi front end. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah tentang front end developer, back end developer, atau mungkin juga full stack developer. Nah, apa sih bedanya? Saya akan menjelaskan dulu tentang perbedaan front end dan back end. Ini contohnya, waktu kita membuka halaman website Google, dan kita coba misalnya mencari berita Indonesia terkini seperti yang teman-teman lihat di slide saya ya teman-teman. Ini adalah UI-nya Google atau disebut juga front end-nya Google. Dan kalau kita klik enter untuk cari tentang berita Indonesia terkini, browser kita akan mengirimkan request ke server di belakangnya Google dan juga di database belakangnya Google. Google akan melakukan back-end processing dan mencari yang related dengan berita Indonesia terkini. Setelah mereka dapat datanya, servernya Google ini akan mengirimkan respons balik ke browser kita dan ditampilkan tentang berita Indonesia terkini ini ada di yang saya dapat di sini hasilnya ada liputan6.com, ada CNN. Ini adalah hasil dari processing server di belakangnya Google, gitu teman-teman. Analogi lainnya, contohnya kalau kita datang ke sebuah restoran, kita duduk di restoran itu dan kita lihat menunya, lalu kita pesen makanan, contohnya kita pesen nasi goreng. Saat kita memesan menu itu adalah ibaratnya front end. Dan waktu menu kita diantar ke belakang, ke dapurnya, dan kokinya masak nasi goreng, itu ibaratnya seperti back end. Setelah nasi gorengnya selesai dimasak, dikirim balik ke meja kita, itu balik lagi ke front end. Analoginya seperti itu ya teman-teman. Nah, teknologi apa aja sih yang membangun front end? Ada 3 teknologi utama untuk front end, yaitu HTML, CSS, dan JS. Istilahnya kalau sebuah rumah, HTML ini adalah fondasi rumahnya, tembok-temboknya. CSS ini seperti cat rumah kita, kayak yang menghiasi rumah kita atau hiasan-hiasan yang ada di rumah kita. Itu adalah CSS. Dan JS ini melakukan function. Contohnya kalau kita pencet tombol nyalain lampu atau nyalain keran air, ada fungsi di belakangnya. Itu dianalogikan dengan JavaScript.
Nah, kalau back end teknologinya contohnya Java, C Sharp, Python, Node.js, Ruby, PHP, dan juga teknologi database seperti MySQL, TomoDB, dan yang lainnya. Ini termasuk kategori back end. Nah, full stack itu mengcover keduanya, front end dan back end. Jadi kalau teman-teman dengar full stack developer, itu artinya developer yang menguasai front end dan back end. Nah, sekarang kita mulai mempelajari lebih detail tentang HTML ya. HTML punya struktur seperti ini. Ini disebut juga boilerplate-nya ya teman-teman, atau template-nya. Jadi HTML dibuka dengan tag HTML dan juga ditutup dengan tag /HTML. Di dalam tag HTML ini ada head dan ada body. Head juga sama, dibuka dengan tag head, ditutup dengan tag head juga /head. Begitu juga dengan body. Di dalam head biasanya ada title, dan konten yang ada di dalam title ini akan ditampilkan menjadi title halaman web kita. Dan apa yang ada di dalam body akan ditampilkan di halaman web kita. Supaya kita mengerti lebih jelas, mari kita sama-sama belajar untuk membuat aplikasi Hello World. Hello World ini biasanya adalah aplikasi yang pertama kali dibuat waktu kita belajar language yang baru. Nah, untuk Hello World ini saya akan mulai dengan menggunakan Notepad. Saya yakin pasti komputer teman-teman ada Notepad juga ya. Kita bisa buat file baru. Saya kasih nama ini Hello. Oke, kita buat code HTML-nya. Untuk awal kita buat di Notepad ini dulu ya teman-teman. Jadi HTML tadi dibuka dengan tag HTML dan ada tag penutupnya /HTML. Ini strukturnya ya. Saya kasih spasi 2 kali. Di dalam HTML ini ada head dan juga ada tag penutup head. Dan ada body ya teman-teman. Body pembuka dan juga penutup /body. Oke, ini format standar dari HTML. Di dalam head tadi kita biasanya ada title yang akan menjadi title dari halaman web kita. Contohnya saya akan kasih title di sini Hello. Tutup juga dengan /title. Nah, di body saya akan masukkan tag H1. Nanti saya akan bahas di episode berikutnya tentang elemen-elemen dasar HTML ya teman-teman. Ini untuk contoh pertama aja. Saya akan masukkan teks Hello World. Dan ditutup juga dengan /H1. Oke, kalau teman-teman udah membuat seperti ini, teman-teman bisa save ya. Teman-teman coba juga ya supaya teman-teman bisa mengerti. Kalau teman-teman hanya menonton akan sulit untuk mengerti, tapi kalau teman-teman ikut mencoba dan juga buat aplikasi bersama dengan saya, teman-teman pasti akan dengan mudah mengerti. Oke, kalau ini kita save, kita close. Nah, kita ganti extensionnya teman-teman menjadi HTML. Dari TXT kita ganti jadi HTML supaya menjadi HTML file. Kita klik yes. Kalau teman-teman nggak bisa lihat file extensionnya, teman-teman bisa pergi ke view ya, klik view tab, terus centang ini teman-teman, file name extension, supaya kita bisa lihat extension dari file yang kita buat. Nah, setelah menjadi HTML file, kita buka. Ini secara otomatis akan dibuka di browser kita, di default browser kita. Untuk saya ini pakai Chrome, dan kita akan melihat nih teman-teman, judul title web page-nya ini Hello, dan kita bisa lihat Hello World di sini.
Kalau saya buka lagi ya teman-teman, ini kita bisa buka lagi, kita bisa edit lagi dengan notepad tadi ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, tadi title hello itu tadi itu ditampilkan sebagai title halaman ini, dan hello world H1 ini ditampilkan di sini sebagai kontennya itu teman-teman ya. Jadi ini head, title di dalam tag head, dan hello world ini di dalam body, dan semuanya ada di dalam tag HTML itu ya teman-teman. Nggak susah ya teman-teman, dan kita akan belajar secara bertahap. Nah, ada beberapa kesulitan kalau kita menggunakan code editor Notepad ya teman-teman, dan saya akan menggunakan, dan saya mau mengajak teman-teman juga untuk menginstal yang namanya code editor. Code editor ini akan memudahkan kita dalam kita menulis code ya teman-teman. Dan code editor yang saya pakai adalah Sublime Text. Teman-teman bisa pergi ke link ini untuk mendownload Sublime Text. Ya, ini free teman-teman. Ada juga license-nya, teman-teman bisa beli kalau teman-teman mau full feature-nya. Tapi untuk belajar yang free version itu sudah cukup teman-teman. Oke, teman-teman bisa download installernya dan install. Dan saya sudah menginstal sebelumnya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, apa sih kelebihannya dari menggunakan code editor ini? Jadi code editor ini akan membantu kita dan mempercepat dalam kita menulis code. Contohnya, saya akan buat dulu file HTML-nya. Saya akan save. Saya akan buat file yang lain ya teman-teman. Saya akan buat hello. Yang kedua, hello2.html. Nah, dengan menggunakan code editor ini, kita bisa membuat boilerplate HTML secara otomatis. Jadi teman-teman bisa ketik HTML, lalu tekan tab HTML, tekan tab di keyboard teman-teman. Secara otomatis kita akan bisa mendapatkan ini ya teman-teman. Kita nggak perlu ngetik, tapi secara otomatis code editor ini membuatkan template ini buat kita. Tadi HTML, head-nya udah ada, title-nya udah ada, body-nya juga udah ada. Dan ini meta tag ya teman-teman. Dan ini tag standar di dalam HTML5 ya teman-teman. Dan kita bisa menulis di sini sama hello 2 misalkan. Di body kita contohnya tadi kita buat H1. Nah, untuk menulis tag yang lain juga itu bisa dibantu oleh code editor ini. Dan kalau kita ketik H1 ya teman-teman, lalu tab juga, lalu klik tab, lalu dia akan memberikan rekomendasi ini tag H1 yang kita mau buat, lalu kita klik enter, dia akan secara otomatis membuatkan opening tag dan closing tag hanya dengan mengetik sekali lagi ya H1 lalu tab. Seperti itu teman-teman. Kita bisa tulis hello world 2 misalnya, lalu save, lalu kita buka lagi filenya, kita akan dapat ya yang sama, tapi dengan menggunakan code editor ini jadi jauh lebih cepat ya teman-teman. So di episode berikutnya saya akan menggunakan Sublime Text. Teman-teman bisa install tools ini juga ya teman-teman untuk memudahkan dalam kita menuliskan code. Sekian teman-teman episode yang pertama tentang pengenalan HTML. Di episode berikutnya saya akan membahas tentang elemen-elemen dasar HTML, station, dan
Kalau video ini membantu teman-teman, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. See you in the next video. God bless you.